Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita ikuti ngaji kitab Tafsir Jalalain pada malam hari ini bersama Ustaz Kiai Haji Muhammad Husnu Mubarak MHdi Al-Hafidh. Adapun untuk tema pada malam hari ini adalah Tafsir Quran Surat Hud ayat 105 sampai 108, yaitu tentang sebab-sebab orang celaka. Marilah kita buka acara ngaji kita pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Kepada beliau Ustaz Haji Muhammad Husnu Mubarak MHdi Al-Hafidh, kami persilakan kepada Mas Kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin Allahumma amin. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar yang sangat saya muliakan, wabil khusus yang saat ini hadir di majelis kajian Tafsirul Jalalain di sini, baik yang hadir secara langsung ataupun yang menyaksikan kajian ini secara virtual melalui Al-Akbar TV, Mas Media, Madu TV ataupun channel-channel lainnya yang sangat saya muliakan. Mengawali kajian kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama menghaturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulil hamdulillahi rabbil alamin, karena atas aneka nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya lah sehingga kula panjenengan di tengah-tengah kesibukan kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir di Masjid Nasional Al-Akbar yang kita banggakan ini. Terlebih dahulu saya mohon maaf karena di Selasa kemarin itu kajiannya harus tercancel tadi karena saya terjebak macet. Kula berangkat 8:30, nyampe mriki 8:30. Rekor nih. Akhirnya sholat maghrib kula teng mobil sholatnya hurmatil waktu karena kan duwe wudu kate metu gak iso ono tengah macet. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, juga seperti biasa kita mulai kajian ini dengan sama-sama berdoa, mendoakan diri kita, mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan istri atau suami ataupun anak kita, mendoakan guru-guru kita dan semua orang-orang yang kita cintai. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, segala urusannya dimudahkan oleh Allah, yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah, dan semoga diberikan kemudahan oleh Allah, istiqamah dalam ketaatan. Dan yang telah mendahului kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka semua dan menerima segala amal kebaikan mereka semua. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Iya kan. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan, tema kajian kita pada malam hari ini adalah sebab-sebab seseorang celaka. Tema ini kita ambil daripada ayat yang akan kita tadabburi bersama, ayat yang akan kita kaji bersama penjelasannya, yakni dalam surah Hud ayat 104, ayat 105 hingga 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyun wa sa'id. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. Yakni pada hari ketika hari tersebut datang, yang mana siapapun tidak akan bisa berbicara kecuali dengan izinnya, izin Allah. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang bahagia. Maka adapun orang-orang yang celaka, mereka berada di dalam neraka. Di dalamnya mereka menarik nafas serta merintih. Mereka kekal di dalamnya selama langit-langit dan bumi tegak, kecuali apa yang Tuhanmu kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu adalah zat yang maha berbuat terhadap apapun yang Dia kehendaki. Maka adapun orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah, maka mereka berada di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama langit-langit dan bumi tegak, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu, ata'an ghayra majdud, sebagai sebuah pemberian yang tidak pernah terputus. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ditanya siapa orang yang bahagia, kalau kula panjenengan ditanya siapa orang yang bahagia dan tidak bahagia, atau siapa orang yang senang, orang yang sukses, ataupun orang yang celaka, maka mungkin jawaban kula panjenengan variatif. Orang yang bahagia mungkin orang yang uangnya banyak. Orang yang bahagia mungkin orang yang jabatannya tinggi. Kalau orientasi hidupnya hanya jabatan, Pak. Umpamanya saat ini musim pencalonannya dan rebutan, Pak. Karena menjadikan jabatan itu sebagai standar kebahagiaan. Atau mungkin bagi kita yang belum menikah, standar kebahagiaan itu nek wis punya pasangan. Padahal nek wis duwe pasangan, penggawane diomeli lawan kali bojone. Sampai gak terasa nang omah. Wonten ngoten niku. Wadah. Pun. Atau bagi orang yang mungkin standar kehidupannya adalah kepintaran, kemampuan intelektual, maka standar bahagianya kalau menyelesaikan studi tinggi mungkin. Sebaliknya kalau kita ditanya apa definisi tidak bahagia, apa definisi orang yang syaqi, syaqi itu mboten bahagia, artinya celaka atau hal-hal yang konotasinya negatif, maka mungkin bagi orang yang menjadikan jodoh itu sebagai standar kebahagiaan, definisi orang syaqi adalah yang tidak punya pasangan. Kalau standar kebahagiaan kula panjenengan dunia duwe, definisi orang syaqi itu kalau uang kita tidak punya uang, ataupun jawaban napa mawon sakersa panjenengan. Lantas kemudian hadirin hadirat rahimakumullah,
Bagaimana kalau kita ditanya apa standar kebahagiaan seorang muslim, apa standar kebahagiaan seorang mukmin, dan apa batasan seseorang itu dikatakan celaka kehidupannya? Maka sebagaimana disebutkan dalam surah Hud yang kita bahas di sini, ayat 105, maka di situ orang yang bahagia adalah orang yang dia menjalani fase kehidupan keduanya dengan happy ending, dengan bahagia. Artinya dia telah melewati seluruh huru-hara pada hari kiamat dan dia bisa melewati itu dengan sukses, sehingga kemudian dia berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, wa ammal ladzina syaqu, orang yang tidak bahagia, orang yang celaka, bukan dikawal, bukan tidak punya uang, tidak punya jodoh, mboten gadah wes napa mawon. Orang yang celaka dalam Al-Quran disebutkan adalah orang yang ketika terjadi huru-hara kiamat dia tidak bisa melewati itu dengan selamat, sehingga kemudian dia disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, fa ammal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha. Dia orang yang celaka adalah orang yang saat itu mereka jatuh ke dalam api neraka, dan di dalam api neraka mereka menarik nafas dengan berat, dan mereka wasyahid, syahid niku adalah berteriak. Ayat ini Bapak Ibu sekalian berbicara tentang itu, berbicara tentang itu. Dalam Al-Quranul Karim, berita tentang adanya hari kiamat, berita tentang adanya surga dan neraka itu menjadi mayoritas atau banyak sekali terdapat dalam Al-Quran. Karena kenapa? Begitu pentingnya itu semua, sehingga kalau ada orang mengingkari terjadi hari kiamat, maka orang itu, para ulama sepakat kafir. Karena percaya terhadap hari kiamat itu merupakan di antara rukun iman. Dan dalam ilmu akidah termasuk ajaran-ajaran yang al-ma'lum minad dini bil-darurah, orang suatu ajaran yang kewajibannya itu semua orang tahu. Orang alim, orang boten alim, semua, bahkan anak kecil pun tahu kalau kiamat itu akan datang. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma ya'ti la takallamu nafsun. Ingatlah wahai orang-orang yang beriman, ingatlah wahai jamaah Masjid Nasional Al-Akbar, pada hari yang mana saat hari itu datang seseorang tidak akan bisa berkata-kata. Warna saking takutnya. Maka disebutkan dalam satu hadis, ketika tiba hari kiamat, maka kemudian ditiup terompet, lalu kemudian seluruh makhluk itu mati. Lalu ditiup terompet yang kedua, seluruh makhluk sejak zaman Nabi Adam, seluruh manusia, jin manusia dan binatang seluruhnya itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan dalam tempat yang namanya mahsyar. Dan ketika dibangkitkan itu, seseorang, Bapak Ibu sekalian, bermacam-macam. Ada yang bentuknya indah, ada yang bentuknya biasa, ada yang bentuknya seperti binatang, ada yang jalan kepalanya di bawah. Dan itu semua tergantung amal perbuatan ketika seseorang itu berada di dalam dunia. Takut, betul, sangat menakutkan. Bahkan Rasulullah SAW ketika menceritakan hari kiamat, beliau sampai bergetar, saking menakutkannya hari itu. Tidak ada seorang pun yang bisa berbicara kecuali orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapat izin sinten? Para nabi dan para rasul, para wali-wali Allah.
seluruhnya saat itu tidak bisa berbicara. Takallam yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idz. Bahkan dikatakan ketika seseorang itu dibangkitkan dari kuburnya, dia kemudian berjalan dengan cepat. Muhti'ina muqni'i ru'usihim, kata Allah dalam surah Ibrahim. Orang itu bangun kemudian dia berlari dengan tergesa-gesa. Muqni'i ru'usihim, wajahnya melihat ke atas. Wa afidatuhum hawa, dan pandangan mereka kosong. Tiang ini nak saking wedi nih Pak. Biasa kan langsung pandangan itu kosong. Ya. Gak kepikiran nopo-nopo. Atau orang itu kalau ditemui sesuatu yang dianggap menyeramkan, biasanya saking takutnya sampai nopo? Tercengang nih bahasanya. Tercengang. Demikian pula hari kiamat, hadirin hadirat rahimakumullah. Maka saat itu seseorang tidak akan ada seorang pun yang bisa berbicara. Mana kula panjenengan tukaran ambek tonggone, mumpun sampai ngomong hati-hati kon. Dino kiamat tak tuntut kon. Biasanya kan ngoten nek kula panjenengan. Gak tak tuntut nang dono, hati-hati nang kiamat tak tuntut. Koyok panitia kiamat mawon kula panjenengan iki Pak nggih. Makanya ada salah satu dari wali Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau berkalam, ketika nanti pada hari kiamat aku malu untuk menuntut hakku kepada orang yang zalim itu. Karena kenapa? Saat itu aku pun belum tentu selamat. Seorang berpikir atas dirinya masing-masing. Maka kemudian saat itu manusia terbagi menjadi dua. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ada yang celaka, yakni orang yang ingkar akan ketuhanan Allah, atau disebut orang kafir, atau orang beriman tetapi ahli maksiat. Wa sa'id, dan saat sebagian di antara mereka adalah orang yang bahagia. Artinya orang yang beriman kepada Allah, menghabiskan hidupnya untuk beribadah kepada Allah, untuk mencintai Nabi Muhammad dan melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin hadirat rahimakumullah, ketika hari itu tiba, penyesalan tidak akan ada gunanya. Penyesalan tidak akan ada gunanya. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, kula panjenengan saat niki sik wonten donya, masih ada kesempatan untuk bagaimana agar kula panjenengan ketika hari itu tiba kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kula panjenengan nyawa kita telah dicabut oleh Allah, sudah tidak ada amal soleh lagi. Penyesalan tinggal penyesalan. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani niku dawuh wonten salah setunggal dawuh beliau, keselamatan seseorang ketika berada di hari kiamat itu adalah bisa diusahakan ketika berada di dunia. Caranya bagaimana? Dengan menghindari hal-hal yang menyebabkan seseorang itu celaka ketika di akhirat. Menghindarinya ya ketika kula panjenengan berada di dunia ini. Napa mawon hal-hal yang menyebabkan kita celaka, beliau menyebutkan ada 4. Yang pertama adalah tanda seseorang itu celaka, atau hal-hal yang menyebabkan seseorang itu celaka ketika di akhirat. Ketika di dunia dia adalah orang yang suka nisyanud dzunubil madiyah wa hiya 'indallahi ta'ala mahfuzatun. Yang pertama orang itu, tanda orang yang celaka. Yang pertama kata Imam Ibnu Hajar, terus beliau,
orang itu adalah orang yang lupa terhadap dosa-dosanya yang telah lalu. Wa hiya 'indallahi ta'ala mahfuzatun, padahal dosa itu tetap tercatat di sisi Allah. Kula panjenengan banget nih Pak ya. Makanya kula panjenengan pentingnya ngaji ngeten iki cek kula panjenengan gak ada rimbal. Cek gak ada rimbal. Karena kenapa? Dosa-dosa kula panjenengan itu kathah Pak. Sakniki umur panjenengan kula 33. Mungkin jenengan ada yang 40, ada yang 50. Kalau dikalkulasi dihitung semenjak kula panjenengan balik niku dalam mazhab Syafi'i maksimal 15 tahun atau sebelum 15, tetapi kalau laki-laki telah ihtilam, mimpi keluar mani, kalau perempuan haid. Maka kalau kita kalkulasi sejak kula panjenengan balik sampai saat niki niku kinten-kinten dosa kula panjenengan ini seberapa banyak. Maka tiang niku nek selalu berpikir atas betapa banyaknya dosa-dosa diri kita semua, maka kula panjenengan tidak akan punya waktu untuk mengoreksi kesalahan atau dosa orang lain. Ya kula panjenengan niki kan biasa wonten aib wong itu goleki Pak. Digoleki. Dan ketika kita mengetahui akan aib seseorang, niku biasa kula panjenengan remen nggih Pak. Nek ngoten terus Imam Ghazali, hati kula panjenengan iki penyakitan sian. Maka seorang mukmin yang baik adalah dia yang senantiasa pandai mengoreksi kesalahan dirinya sendiri. Karena mencari kesalahan orang lain itu buatan tidak diperkenankan. Yang diwajibkan dalam agama ini adalah mencari kesalahan diri kita sendiri. Wonten salah setunggal guru kula Asy-Syaikh Kyai Haji Ahmad Asrori. Beliau memberikan nasihat, nek kula panjenengan ingin agar kita menjadi orang yang mawas diri, orang yang muhasabah terhadap diri kita sendiri, maka caranya adalah setiap malam Pak, siapkan kertas. Damelna Ustaz kertas, tulis dosa-dosa yang telah kita lakukan sejak pagi ini. Kuno ngomong dengan tulis 1 ngerasani tonggo, 2 miso sumbang apa, 3 nyolong duwe kancane, terus 4 nek ditulis Pak, ditulis kemudian dosa kita apa, sebab-sebabnya apa, kenapa kita melakukan dosa itu. Maka jangkep kehidupan kula panjenengan mungkin usia kita 30 tahun, 40 tahun, sudah berapa jilid kita menulis dosa-dosa kita. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, tanda orang celaka kata Imam Ibnu Hajar niku yang pertama yang harus kula panjenengan tahu. Ketika kita tahu maka harus kita hindari apa? Nisyanu dzunubil madhiyah, lupa atas dosa-dosa kita sendiri. Artosipun kula panjenengan harus ingat terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ketika kita ingat, kita taubati kepada Allah, kita berubah untuk menjadi lebih baik. Dengan demikian semoga kula panjenengan termasuk di antara orang-orang yang beruntung. Amin amin Allahumma amin. Yang kedua, tanda-tanda orang celaka ketika berada di dunia adalah dzikrul hasanatil madhiyah wala yadri aqbilat am ruddat. Orang itu senantiasa ingat terhadap apapun kebaikan yang pernah dia lakukan, padahal kebaikan itu dia tidak tahu apakah kebaikan itu diterima atau ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan ibadah niku anggih
harus. Kita menjauhi larangan Allah, harus. Kita berbuat baik kepada orang lain, harus. Tetapi hadirin hadirat rahimakumullah, jangan pula panjenengan menjadi manusia yang mana kita suka untuk mengingat-ingat kebaikan kita. Ketemu koncone, ketemu tonggone, tukaran, kon lali tapi yen kon wae gak duwe duit tak utangi. Nopo ketemu siapapun itu, kemudian kita menjadi orang yang mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan. Orang seperti itu, Pak, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, tidak akan mendapat apapun yang atas apa yang dia lakukan. Bahkan diibaratkan dalam Al-Quran, orang seperti itu seperti ada sebuah batu licin, kemudian di atas batu ditaburi tanah, kemudian batu itu tertimpa hujan badai. Yang terjadi apa? Apakah tanahnya itu masih ada? Tidak ada. Itu orang yang gemar mengungkit mungkin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Artosipun kula panjenengan ampun sampai mengingat-ingat apapun napa mawon ingkang kula panjenengan lampahi. Kita tidak mengingat-ingat atas semua apapun kebaikan kita, niku namanya tiang ikhlas. Nek diingat-ingat berarti masih dereng ikhlas. Karena kenapa kata Imam Ibnu Hajar, wow, setiap apapun yang pernah kita lakukan kula panjenengan buat muslimah, apakah diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis, Pak, ada seorang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Asbahani. Ada seorang laki-laki, ini sabda Kanjeng Nabi. Ada seorang, innar rajula la yusalli 60 sanah ma tuqbalu lahu salatuhu la'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Ada seorang laki-laki, ada seseorang yang mana dia ahli salat. Dia salat selama 60 tahun, tetapi tidak ada satupun salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa kata Kanjeng Nabi? Boleh jadi dia rukuknya sempurna, sujudnya tidak, atau sujudnya sempurna, rukuknya tidak. Kula panjenengan iki nek salat Pak ya lalai Pak. Kula panjenengan iki nek salat saged khusyuk napa dereng? Ngaku, kula bareng ya dereng. Wis ampun anu koncone kita semua. Kadang-kadang pas sholat kula panjenengan iki pikirane kita pundi-pundi. Bahkan ketika sholat akal kita ini kadang masih ghibah orang yang pernah bermasalah kepada kita. Nggih mboten mangkel kali sinten ana sholat iki ya Allah sing kepikiran. Lalu sholat seperti apa Pak yang kita banggakan? Nauzubillah min dzalik. Artosipun napa kula panjenengan harus berusaha untuk berbuat kebaikan semampu kita, semaksimal kita, dan kita berdoa kepada Allah semoga kula panjenengan diberikan bantuan oleh Allah untuk melakukan ibadah dengan sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang ketiga, tanda seorang itu celaka, di antara tandanya ketika dia berada di dunia adalah an-nadhru ila man fawqahu fid dunya. Dia punya hobi, punya kebiasaan melihat seseorang yang dalam urusan dunia orang itu lebih tinggi daripada dia. Kula pikir-pikir kula banget iki Pak. Iya Pak ya. Kula banget ya. Kula kesampaian panjenengan nggih sami mawon. Terus pentingnya ngaji ngeten iki masih kula nggih nyampeaken, saya sendiri juga belajar. Ketika saya membaca ini an-nadhru ila man fawqa fid dunya, kok aku banget. Kita suka melihat orang lain yang lebih kaya daripada kita.
Kadang kita sudah diberi Allah rezeki sepeda, deloke koncone sing nyetir Avanza. Wis dikai Avanza, deloke koncone sing nyekel Innova. Wis nyekel Innova, delok koncone nyekel napa? Pajero. Nggih. Kurang terus. Dan bahayanya seseorang ketika melihat dia punya kebiasaan untuk melihat orang lain yang lebih tinggi strata sosialnya, lebih banyak hartanya daripada dia, niku biasanya kalau dia tidak pandai untuk mengelola hati, yang terjadi nopo biasanya hasad, iri. Iri niku dosa gede, Pak. Karena kenapa? Orang itu ketika iri terhadap rizki yang telah diberikan oleh Allah kepada orang lain, maka saat itu dia dalam kapasitas, dalam konteks dia tidak terima terhadap pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sing dikomplain itu Allahnya yang berikan rezeki. Dan juga ketika orang itu gemar melihat orang lain yang dunianya lebih banyak daripada dirinya. Yang kedua adalah dia tidak bersyukur. Dan ini begitu berbahaya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, tanda-tanda orang celaka adalah an-nadhru ila man dunahu fid din. Melihat orang yang agamanya lebih rendah daripada dirinya. Jenengan mungkin gak sembahyang, Mbak. Diilingno konjone, kok gak sembahyang? Iku letase tanggoku yo kan sembahyang. Karena kenapa? Standar agama kita melihat orang di bawah kita. Maka kalau kita ingin menjadi orang-orang yang sa'id dibalik dalam dunia, lihatlah orang yang di bawah kita. Tetapi dalam agama, lihatlah orang yang di atas kita. Nah, maka ini pentingnya kula panjenengan kempal para ulama, para kiai, para habaib, yang mana mereka adalah orang-orang yang istiqomah dalam ibadah. Mereka adalah orang-orang yang secara agama di atas kita. Ketika kula panjenengan gemar berinteraksi dengan mereka, gemar melihat mereka, maka kita termotivasi untuk bisa seperti mereka. Dan seringkali hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kula panjenengan ini gemar melihat ulama-ulama seperti itu. Bahkan wonten imam salah setunggal wali Allah namanya Al-Imam Syuhrawardi. Niku pengarang Awariful Ma'arif, salah satu kitab primer dalam ilmu tasawuf. Beliau niku wis ulama, wis kiai, wis wali. Tapi hobine niku ketika beliau melaksanakan ibadah haji, beliau duduk di pinggir jalan dan kemudian mencari orang-orang, melihat wajah orang-orang, yang mana orang yang dicari itu adalah orang yang bisa membantunya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari ulama-ulama yang ketika melihatnya bisa menjadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang keberkahan dari Allah ini berasal dari halal mata ini. Karena delok ulama, delok habaib, delok para kiai, itu adalah di antara sebab datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah setunggal guru kula nate ngendikan, kalau kita ingin diberikan anak soleh dan solihah, caranya adalah dengan sering melihat ulama, sering mencontoh ulama, sering mendoakan anak kita agar menjadi ulama. Pernah kula sampaikan tentang mereka orang tua pun Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu alim tiang, bahkan disebut mujaddid abad ke-5 Hijriah. Orang tua Imam Ghazali itu tiang miskin, bukan ulama, tapi dia mengamalkan nasihat ini tadi, wan nadhru ila man
wan nadhru ila man fawqahu fid din. Kalau kita ingin anak kita sukses, ingin anak kita menjadi anak yang soleh, lihatlah man fawqahu fid din, orang yang di atas kalian dalam hal agama. Maka di antara kebiasaan ayah daripada Imam Ghazali, dia senang hadir di majelis-majelis taklim. Ketika hadir di majelis taklim ulama ahli fikih, beliau mendoakan, ya Allah semoga anak saya seperti orang ahli fikih ini. Hadir di majelisnya ulama ahli tasawuf, ya Allah semoga anak saya menjadi ulama seperti ulama ahli tasawuf itu. Maka yang terjadi adalah beliau punya dua anak laki-laki yang bernama Muhammad dan Ahmad. Muhammad ini yang kemudian kita kenal dengan Imamul Ghazali, yang adiknya bernama Ahmad Ghazali. Dua-duanya menjadi ulama besar dan menjadi waliyun min awliyaillahi ta'ala. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Demikian sedikit kajian ingkang saged kawula sampaikan pada pertemuan pada malam hari ini. Masih ada waktu, Ustaz? Mungkin cukup satu pertanyaan. Satu pertanyaan gitu. Wonten? Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Herlino, Pak Ustaz. Sinten? Pak Herlino. Oh, nggih. Pertanyaan saya, apakah istri kita yang sudah meninggal itu kalau kita doakan atau kita beri sumbangan atas nama istri kita, terus juga anak kita, kebetulan beruntun gitu. Kalau kita berikan sumbangan atas nama beliau, Ya, kenapa? sampai enggak ya, Pak Ustaz? Itu pertama. Terus yang kedua, nanti di akhir pada masa kita berkumpul enggak kembali dengan istri kita dan anak-anak kita, Ustaz? Karena tadi kaitannya dengan Oke. tadi itu ngeri juga. Ngeri Pak, pulang Ngeri, Ustaz. Jadi bisa enggak kita berkumpul kembali? Terima kasih, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang mukmin, setiap orang mukmin muslim dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, pada akhirnya dia akan masuk surga. Tetapi kalau orang-orang ahli maksiat niku biasanya sik mampir datang neraka sesuai kadar kemaksiatannya. Harus sesuai kadar kemaksiatannya. Yang jelas kula panjenengan kita berdoa, kita berharap, tidak hanya berdoa, namun kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan amal soleh kita. Semoga kula panjenengan nanti masuk surga tanpa transit dulu ke neraka. Amin amin Allahumma amin. Apakah bisa berkumpul, Ustaz? Bisa. Ya pada akhirnya nanti akan berkumpul. Dan istri kita itu nanti ketika berada di dalam surga itu menjadi ratunya bidadari. Makanya ibu-ibu mboten usah cemburu, kok naik aku nang surga, ono suamiku oleh bidadari, kok aku gak diraikan, mboten. Status bidadari di dalam surga itu hanya sebagai pelayan. Okay? Ratunya tetap istri panjenengan. Selama kula panjenengan niki mati dengan membawa kalimat la ilaha illallah, kita mati dengan membawa iman, kita mati dengan membawa Islam. Kemudian Ustaz, apakah kalau kita sedekah, apakah pahala sedekah itu akan sampai kepada orang yang kita niati? Sampai. Pandangan jumhurul ulama sampai. Di antara dalilnya nopo dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala niku ngajari di antara cara doa kita bagaimana? Rabbana ighfir lana, ampunilah kami, wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Kalau tidak sampai, kita tidak akan diperintahkan untuk doa seperti itu. Kemudian dalam kitab-kitab hadis ada beberapa sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Allah, jika aku bersedekah atas nama ibuku, apakah itu sampai? Jawab oleh Nabi, sampai.
Makanya ini yang menjadi dalil adanya haji badal. Di antara dalil adanya transfer amal, transfer doa itu sampai. Lalu Ustadz, apakah ada yang berpendapat tidak sampai? Ada, tetapi itu hanya sedikit ulama saja. Tetapi pandangan mayoritas ulama, dan ini pendapat jumhurul ulama yang kita ikuti, apapun yang kita doakan orang tua kita atau amal soleh yang kita niatkan untuk mereka, pahalanya sampai. Paham tak ya? Dan Ustadz, apakah kita akan dikumpulkan dengan istri kita? Kita berdoa mugi-mugi kula panjenengan dikumpulkan oleh Allah nanti bersama kedua orang tua kita, bersama istri-istri kita. Dan yang paling kita harapkan adalah kita semua berdoa kepada Allah agar kula panjenengan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Wonten Pak nggih? Wonten cukup nggih. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian kajian ingkang saged kawula sampaikan. Mungkin kalau masih ada pertanyaan ditunda untuk minggu depan Pak. Dan dalam pengumuman ditunda minggu depan mawon. Besok coblosan Pak ya. Wis napa mawon sing panjenengan coblos kita serahkan kepada masing-masing. Kita berdoa semoga pemilu besok diberikan aman, tertib, lancar. Dan kita berdoa kepada Allah semoga mendapatkan pemimpin yang bisa mensejahterakan Indonesia, yang bisa membawa negeri kita Indonesia ini menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin hadirat Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita tutup kajian kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.